Oke, selanjutnya adalah glidan. Glidan itu pelicin. Fungsinya apa sih kita tuh nambahin glidan? Kan kita mau bikin tablet, semuanya awalnya dari tepung-tepungan gitu kan. Kita mau cetak gitu kan, dicetak melewati alat. Nah, barangkali kalau tepung-tepung doang gitu kan, kalau dilewatin ke alat cetaknya nggak jalan gitu kan, bahaya ntar kalau nyangkut-nyangkut di tengah. Makanya kita itu butuh pelicin. Pelicin itu untuk memperbaiki sifat alir masa cetak gitu. Jadi kalau digambar sih dulu aku ngapalinnya ya, kalau mesin mesin tablet kan ada bagian pokoknya begini lah ya, terus dia keluar, dia kan dimasukin ke sini, masukin kemana ini? Hopper. Nah ini mesinnya gitu kan, eh, apa jalan gitu kan, jalan ke sini, terus dia di sini ada pencetaknya gitu kan. Apa namanya? Eh, apa? Die. Punch Punch. and die. Punch yang untuk penekanan yang punch atas, punch bawah, sama die-nya di sini. Die-nya kan cetakannya. Punch yang di bawah itu untuk mengatur apa? Ini diputer-puter buat ngatur ketebalan tablet. Iya, untuk ngatur bobot nantinya. Kalau yang atas kan dia bakal tek gitu kan, bakal menekan gitu kan, menekan ke sini gitu. Berarti dia untuk mengatur apa ini? Kekerasan. Nah, kita mau ngalirin dari sini ke sini harus mastiin alirannya tuh lancar biar nggak tabletnya nggak bolong-bolong atau yang lainnya gitu. Nah, di hopper itu butuh pelicin dong karena dia tuh ditaruh di sini dulu gitu kan, masuknya lewat sini. Yang kerjanya di hopper itu si glidan. Nah, terus di sepanjang jalan ini, aduh aku lupa namanya apa ya, ini di jalannya gitu, ya bayangin aja gitu ya, antara mesinnya gitu, ini sih sifatnya lubrikan di sini nih, sepanjang jalan. Terus nanti ada lagi yang namanya anti-aderen. Nah, anti-aderen yang di sini, di punch and die-nya, si anti-aderen. Kan udah di sini udah lancar alirannya, di sini udah lancar. Di punch and die-nya, di cetakannya nanti lengket. Si punch-nya pas neken dia bikin lengket, bermasalah juga. Makanya butuh si anti-aderen, butuh lubrikan, butuh glidan. Nah, itu fungsinya masing-masing ini. Terus nanti ada ini beberapa obat yang butuh buffer, butuh agen pendapat untuk meningkatkan stabilitas sediaan yang misal nggak stabil gitu dari segi pH-nya gitu. Sweetening ya mungkin kayak chloramphenicol kan pahit banget gitu kan, mungkin mau dikasih pemanis gitu. Terus ada coating itu mungkin ada beberapa tablet yang untuk tingkat stabilitasnya lebih baik gitu, butuh di coating, bisa disalut gula, salut film, atau salut enterik. Salut enterik yang fungsinya untuk apa? Di usus. Usus melindungi dari asam cairan lambung. Iya, dari asam lambung biar dia nggak pecah di lambung, biar nanti pecahnya di usus, terabsorpsinya nanti biar pecah di usus gitu. Nah, ini ceritanya gitu kan. Nah, terus sekarang yang di soal UKAI itu ditanya, fillernya apa sih bahannya, bindernya apa sih, disintegrannya apa gitu. Nah, itu sering ditanyain. Coba sekarang kita dari filler dulu tadi untuk pengisi. Nah, kira-kira untuk pengisi contohnya apa? amilum. Apa? Amilum. Terus? Avisel. Nama lain Avisel? Mikrostalin. MCC ya. Mikrokristalin selulosa. Terus ada apa lagi? Manitol.
Manitol, Rosa. sukrosa, ya pokoknya yang pati-pati gitulah ya, amilum, sukrosa, laktosa juga nanti bisa. Terus binder itu kebanyakan adalah turunan si selulosa. Ya ini gampang diingat sih, Na selulosa berarti ntar apa ya? Contohnya apa coba turunan selulosa? Saya juga mendadak lupa turunan selulosa yang dextran gitu kan, itu kan selulosa ya. Terus ada NaCMC, alginat, PEG. Nah, terus disintegran, contohnya apa disintegran? Ini gampang sih kalau mau diingat. Kalau disintegran dulu aku ingatnya itu yang depannya cross povidon, cross apalagi ya, cross carmelos gitu. Nah, kalian perlu apalin nama lainnya apa, karena kadang tuh keluar kayak misal cross povidon nama lainnya kolidon Cl gitu. Terus ada sodium starch glikolat nama lainnya explotep primol gel. Nah, kalian perlu dihafalin kalau excipient PR-nya kalian adalah hafalkan nama lainnya juga. Nah, ini emang butuh waktu sih buat ngapalin gitu. Terus glidan. Nah, glidan lubrikan anti adheran kan hampir kurang lebih sama ya seperti MG, stearat. Ini yang paling terkenal ya. Terus ada apa lagi? Talkum. Nah, ini gampang buat diingat. Kalau buffer apa? Garam fosfat. Ya, garam fosfat, garam sitrat, ya, yang berbau-bau fosfat, sitrat. Nah, itu sih buffer. Kalau sweetening, ya yang pemanis, kayak aspartam gitu ya. Betul. Nah, ini agen coating. Agen coating kalian perlu apal nih. Excipient yang fungsinya untuk salut gula itu apa? Yang fungsinya untuk salut film itu apa? Yang fungsinya untuk salut enterik itu apa? Lebih-lebih yang enterik benar-benar harus kalian apalin gitu. Kalau yang turunan gula berarti dia itu turunannya si gula. Salut gula turunan gula. Yang manis-manis, dextran gitu kan. Maltodextran, sukrosa. Kalau si salut film derivatnya si selulosa. Nah, yang paling penting wajib banget kalian hafal si salut enterik. Nah, kalau si enterik itu kalau aku dulu ngapalinnya yang belakangnya petalat sama metakrilat. Nah, biasanya tuh nanti depannya ada hidroksi, petalat, metakrilat. Nah, intinya belakangnya si petalat sama metakrilat. Nah, ini eksipien memang di poinnya, poin pembuat soal yaitu memang ada poinnya tersendiri eksipien sediaan solid, sediaan semi solid, sediaan liquid, emang itu ditanyakan gitu. Nah, sekarang tentang udah nih bahannya udah ada, berarti tinggal kita action kan, tinggal kita buat nih si tabletnya. Nah, metode pembuatan tablet itu sendiri ada pasti udah pada hafal ya. Ada 3 ya untuk tablet yang biasa. Ada granulasi basah, granulasi kering, sama kempal langsung. Parameter apa yang perlu kita perhatikan ketika kita mau memilih ketiga metode ini? Sifat alir. Kompresibilitas. Kompresibilitas sama? Sifat alir. Sama itu yang tahan panas, bahan tahan panas atau enggak. Kompresibilitas, sifat alir, terus? Tahan panas.
tahan panas, terus tahan air ya. Nah, Ya, Kak. yang granulasi basah yang seperti apa? Yang tahan panas. Tahan panas. Ini ya. Tahan panas. Terus? Yang kompresibilitas yang buruk. Jelek. Sifat alirnya juga buruk. Sifat alir buruk juga. Kompresibilitas buruk, sifat alir juga buruk. Terus dia tahan panas, tahan air. Berarti ini kompresibilitas atau sifat alirnya buruk. Nah, terus dia harus tahan panas sama tahan air. Nah, kompresibilitas sifat alir itu kita tahunya dari mana itu buruk, itu baik. Nah, ini nanti ada ya di bagian evaluasi. Kalau sifat alir itu yang kalau kita praktikum yang pakai apa tuh? Masih ingat nggak? Sifat alir kita praktikum pakai apa? Serbuk dilewatin ke apa ini namanya, corong lah ya. Dia kayak gini kan. Di sini ada kertas. Nah, dimasukin serbuknya. Berapa gram ada yang ingat? 100 ya? 100 atau 10? 100. 100 gram ya. Nah, kita waktuin. Di timer. Udah deh. Berapa? Persyaratannya itu harus kurang dari 10 gram per detik. Itu dikatakan bagus. Kalau lebih dari itu berarti lama. Oh, berarti di sini nih dia padat gitu kan. Ntar gimana kalau buruk kan susah ntar pas kita nyetak gitu. Pasti ntar dapat masalah gitu. Terus nanti di sini bakal begini. Nanti ada pengukuran apa ini namanya? Sudut istirahat. Nah, ini untuk nanti parameter penilaian serbuk sebelum kita desain kan. Oh, jelek nih. Oh, berarti nggak bisa langsung dikempak nih, butuh digranulasi dulu. Nah, fungsinya granulasi itu sendiri apa? Tadi kompresibilitasnya dia buruk, sifat alirnya buruk. Kita pengen memperbaiki si kompresibilitas dan juga sifat alir dari si serbuk itu sendiri. Granul sama serbuk itu bagusan mana sih itunya sifat alirnya kira-kira? Bagus granul kan? Kalau serbuk atau fans itu kan kecuali kalau dia udah dari sananya bagus ya. Bayangin aja kayak gula pasir yang kering tapi jangan yang lengket. Sama tepung terigu dialirin pasti bakal jelek si terigu daripada si gula kan. Karena gula kan bergranul-granul gitu kan. Nah, udah. Terus kenapa granulasi basah itu diperuntukkan untuk yang tahan panas dan tahan air? Kenapa coba? Kira-kira. Kenapa, Kak? Kenapa yang granulasi basah itu diperuntukkan untuk bahan yang tahan panas dan juga tahan air? Ayo. Kalau granulasi kering, kompresibilitas sama sifat alir buruk ya. Tapi dia tidak tahan panas nih. Tidak tahan panas dan tidak tahan air. Nah, kalau yang kempak langsung ketika udah bagus semua kan. Fleksibilitas, sifat alir, dua-duanya bagus. Nah, sekarang pengen nanya nih, apa bedanya sih granulasi basah sama granulasi kering? Kenapa yang tahan panas pakainya granulasi basah?
yang tidak tahan panas, pakainya granulasi kering. Coba deh. Kalau yang basah ada proses pengeringan Kak, jadi harus tahan panas. Oke, kalau tahan airnya? Karena dia kita bentuk fase awal dulu nggak siapa kayak uji lagu itu. Oke, jadi kan kalau kita mau bikin granulasi kan bahan-bahan yang udah ada kan nanti ada fase dalam, ada fase luar. Fase luar itu yang ntar yang untuk kayak glidan-glidannya gitu kan. Fase dalam ada pengisi, pengikat. Nah, kita itu dibikin granul dulu karena tadi fansnya kompresibilitasnya itu buruk. Nah, dibikin granul. Kalau granulasi basah itu dia nanti akan dicampur dengan si air untuk bindernya. Bindernya ada bahan bindernya, tapi dimasukin air biar nanti kan dia tambah mengikat gitu kan. Nah, terus abis itu udah jadi, ntar kan dia dilewati kayak kita bikin granul, kalau praktikum kita pakai apa kemarin? Saringan ya. Apa sih nama ituannya? Kok aku lupa. Intinya saringan yang mes. Apa? Mes. Ah iya. Mes biasanya pakai ukuran 12. Iya, betul. Ukuran 12 atau sebenarnya kita nggak harus patokin itu ukuran 12 sih. Yang jelas pas pakai mes yang pertama ukurannya lebih besar daripada nanti setelah dia dikeringin. Dia akan lebih kecil. Habis itu udah disaring, kita keringin kan. Pakai oven atau yang lainnya, diatur suhunya. Nanti di sini kita bakal ada parameter apa? Persen, kadar air, ada LOD, MC. Nah, setelah itu udah diiniin, kita bakal saring lagi kan pakai mes yang kedua. Nah, kalau di sini 12, di sini 16 gitu. Baru dari sini kita ukur nih gimana kompresibilitasnya, harusnya bakal lebih baik. Ketika udah bagus, udah memenuhi syarat, baru kita lakukan kempa. Di kempa nanti bakal jadi tablet. Habis itu dievaluasi gitu. Nah, ini untuk granulasi basah. Tapi gimana kalau granulasi kering? Nah, ini udah penuh lagi. Bentar. Granulasi kering itu kemarin prosesnya ada yang ingat nggak? Kayak gimana pas praktikum? Dibikin apa dulu? Nggak ada air kan? Nggak ada pemanasan. Kemarin bikinnya kita apain? Masukin ke mesin kan? Kita jadiin apa dulu? Slugging. Nah, iya, tablet yang gepeng gitu ya, lonjong gitu, oval kan, besar. Dari sini kita hancurin. Tapi jangan sampai hancur banget kayak fans lagi, nanti balik lagi. Dari sini nanti tinggal di kempa. Nah, ini untuk sediaan-sediaan yang tidak tahan terhadap panas dan air, yang nggak stabil. Contohnya apa coba? Yang nggak stabil dengan panas dan air, mengalami hidrolisis mungkin, gampang terhidrolisis, si antibiotik, antioksidan excipient nanti disediaan itu antibiotik, atau mungkin antibiotiknya yang udah punya inian yang bagus, dikempa langsung juga bisa. Juga apa nih yang masuk granulasi kering? Ekstrak. Nah, oke, itu bedanya. Kalau kempa langsung berarti semuanya udah bagus, langsung dicetak. Jadi dia nggak mengalami proses ini nih, dia langsung ke sini, dicetak langsung jadi tablet gitu. Nah, itu kalau tablet biasa. Nah, sekarang gimana kalau tabletnya tablet effervescence? Tadi tablet effervescence yang apa?
Ayo, aku sambil ulang. Ada karbonnya. Ya, menghasilkan CO2. Dia mengandung apa tadi? Asam sitrat, asam tatrat, sama natrium bikarbonat. Sitrat, tatrat sebagai asam, sama NAB. Oke. Natrium bikarbonat yaitu sebagai basanya. Nah, ini ada granulasi basah sama granulasi kering. Kalau granulasi basah itu nanti dia punya kondisi khusus di mana RH-nya itu maksimal 25%. Suhunya juga maksimal 25%. Kalian masih ingat nggak? Ada di di CPOB ya. Ruang kelas E khusus itu yang dikendalikan RH khusus. Itu tapi kalau di situ tertulis kurang dari berapa? Ruang kelas nih. Ada yang PKPA di Yarindo nggak? Didin. Didin di Yarindo. Didin bukannya di Lavi. Gua di MES 12. MES 12 apa? Mes Lapi Kak dia. Iya, dia Lavi kan. Yang di Yarindo, oke, yang di Lavi deh aku tanya. Di sana ruang kelasnya apa? Di sana produksi apa, Din? Beta lactam. Oke, beta lactam. Ruang kelasnya apa aja? A blatter C. Masa? Emang beta lactamnya bentuk sediaannya apa? Tablet. Masa sih tablet? Cok sini. Bener. Nggak produksi kemarin, nggak produksi apa-apa. Oh, tapi emang nggak nanya gitu. Ntar kalau pas kalian kompor digituin loh. Di sana produksinya apa aja? Misal nggak ada produksi, ya udah biasanya produksi apa sih? Ditanyain ntar ruang kelasnya gimana gitu-gitu. Nggak mungkin kalau misal dia itu tablet, ruang kelas A sampai ruang kelas D itu untuk sediaan steril. Oh iya. Nah, tablet itu kan non steril kan, tablet sirup biasa, emulsi gel kan non steril, itu pasti ruang kelasnya ruang kelas E. Oh iya. Tinggal E-nya umum apa khusus. Kalau umum berarti RH-nya itu yang di bawah 70%. Kalau khusus itu RH-nya di bawah 40%. Biasanya ini untuk yang tidak tahan dengan lembab, jadi harus kering. Nah, kalau kemarin pas aku PKPA di Yarindo, kan aku masuk tuh ruang produksinya karena emang aku juga bolak-balik situ mulu kan ya. Nah, itu tuh ada ininya pas masuk itu ada ruang kelasnya banyak. Di situ tuh kita ngelihat dari mesin dari awalnya, mesin mixer kayak gimana, mesin FBD, fluid bed dryer-nya kayak apa, mesin slugging, mesin cetak, mesin kapsul, pengisian kapsul, habis itu nanti dia itu ada inline dengan pengemasan primernya buat di stripping, mesin stripping, dari stripping inline dengan kemasan sekundernya, terus kemasan tersier. Nah, itu kemarin kebetulan lihat semuanya. Dan di situ ada ruang kelas khusus untuk produksi produk-produk yang tidak tahan lembab seperti beta histine. Nah, itu tuh ada nanti pemisah antara ruangannya itu ada nih ruang antaranya. Nah, di sini itu kan dia tertutup ya. Sini ada pintu, yang pintunya unlock, inlock apa ya? Aduh, aku lupa namanya. Nah, yang kalau sini buka, sini pasti akan terkunci gitu. Nah, itu rawan banget buat terkena terkena TMS karena kerjaan aku jadi QE kan. Jadi memastikan nih masing-masing ruangan udah bener nih suhunya, udah bener ini RH-nya. Masang termonya udah bener juga nih di mana gitu. Nah, itu tuh tapi kebetulan kemarin pas di sana aku mendapatkan masalah gitu kan karena itunya tidak sesuai dengan ketentuan akhirnya.
koordinasi lah dengan orang teknik, orang produksi gitu-gitu. Jadi lumayan banyak kerjaan gitu. Nah, jadi kalau tadi kenapa nyampe sini ya? Tadi aku nanya apa? Kenapa tiba-tiba nyampe? Oh, ini granulasi basah ya. Punya kondisi khusus, kelembaban relatif maksimum 25%. Terus dia itu nanti dipisah nih fase basah. Tadi kan fase basah berarti fase yang ada N-abiknya sama fase asam, fase sitrat, asam tartrat. Terus nanti dibuat masing-masing dicampur gitu. Kemudian habis itu dicampur, dikompres atau dicetak gitu. Terus ada granulasi kering. Kalau granulasi kering ini asam sitratnya digranulasi sendiri, bikarbonatnya digranulasi sendiri, kemudian dilakukan sizing. Jadi hampir kurang lebih juga sama kayak si slugging juga kan. Ntar dibikin terus ntar dihancurin lagi gitu. Gitu deh, tapi ini jarang keluar. Tapi ya perlu tahu juga gitu gimana sih pembuatan tablet effervescent. Oh, ada juga nih granulasi basah sama granulasi kering. Kalau granulasi basah sih fase asam fase basah dipisah masing-masing terus dicampurin. Kalau granulasi kering si asam sitrat sama N-abiknya dipisah gitu di granulasi. Jadi dia kayak tadi nih sama kan prinsipnya, dia bikin slag kan. Kalau di granulasi kering kan bikin slugging kan. Nah, tapi slugging di granulasi kering, si asam sitratnya sendiri, N-abiknya sendiri. Tapi kalau si granulasi basah, fase asam fase basah kan asam sitrat, asam N-abik juga. Cuma itu tuh dipisah terus dicampur gitu. Nah, kalau ini dibikin granul dulu, terus disatuin deh gitu. Oke, ini untuk pembuatan tablet udah nih. Oh, oke, udah bahannya udah, cara buatnya udah dipilih, udah deh dibuat gitu kan. Terus ada nanti gimana? Nah, kalau pas kemarin aku berarti kan udah di mixing nih, udah dicampur. Habis itu dia butuh harus dikeringin. Jadi dari mesin mixing dia masuk ke mesin FBD. FBD itu fluid bed dryer. Nah, ternyata metode pengeringan nggak cuma si FBD, banyak. Ada tie dryer, fluid bed dryer, spray dryer, freeze dryer, sama vacuum dryer gitu. Nah, kalau tie dryer itu yang bekerja dengan ini udara panas. Nah, udara panasnya ini dari listrik ya. Dari listrik. Terus nanti kan kalau udaranya panas akhirnya ya nanti masanya akan kering gitu kan. Nah, kalau FBD, nah kemarin aku itu ini kan dia pakai uap kalau nggak salah deh. Dia kan pakai uap ya. Nah, kalau di industri uapnya ini dibuat ada prosesnya. Dan itu harus dipastikan juga kayak memenuhi syarat gitu loh. Ini nanti bareng pembentukannya sama WFI. Bukan WFI, kalau ini berarti apa? PW ya. Purified water, nanti ada yang jadi PW, ada yang dipanasin jadi uap. Uapnya digunain buat mesin si fluid bed dryer ini. Itu. Nah, emang yang paling sering dipakai itu si fluid bed dryer. Ini biasanya untuk granulasi basah. Kemarin pas PKPA persis banget kayak gini. Jadi setelah yang dibikinnya pakai granulasi basah, setelah di mixing pakai mixer, mesin mixernya itu juga gede banget. Terus dia di sampingnya itu ada mesin FBD. FBD-nya itu 60 sampai 120 kilo kalau nggak salah muatannya. Terus untuk granulasi basah juga untuk tablet halut juga misal butuh penyalutan gitu. Terus abis itu ada spray dryer. Spray berarti kan semprot ya, sembur gitu kan. Apanya yang disemburin? Jadi gasnya gitu. Gasnya kayak misal
ya disemprot tapi itunya yang keluar gas panas akhirnya juga kan ntar kering gitu. Terus ada freeze drying itu untuk yang tidak tahan terhadap panas. Terus ada vakum drying, ini juga sama untuk yang sensitif panas, sama untuk yang bersifat volatil atau mudah menguap. Jadi nanti di vakum berarti ditarik, akhirnya nanti yang bikin dia basah berarti mungkin pelarutnya akan ketarik, akhirnya nanti akan kering kan gitu. Dia yang sering si feed bed dryer. Nah, kalau misal di UKAI sih mungkin ini nggak begitu concern gitu kan. Jarang-jarang juga nanyain beginian. Cuma nanti mampus aja ini kalau masuknya di OSC. Kemarin aku soalnya soal OSC-nya ada yang industri itu validasi pembersihan. Nah, itu yang ditampilin alatnya. Bener-bener itu alat yang di industri gitu. Jadi misal inian ya apaan gitu kan, ini kayak gimana, jadi mungkin nggak persis sama bentuknya kayak di industri, cuma itu tuh replika yang ada di industri tapi dibikin di ruangan gitu, jadi ini apaan gitu. Nah itu mungkin kalian perlu cari tahu nih bentuknya yang kayak apa. Kalau mesin ini sih yang kayak gini sih, terus di sini ada kayak giniannya deh, gitu deh. Oke, ini untuk metode pengeringan. Udah kering, ntar akan masuk ke proses selanjutnya. Tinggal dikempa. Mesin tabletnya kemarin pas di Rino mesin tabletnya baru, namanya mesin tablet JCMCO. Nah itu buat nyetak tablet, buat kapsul juga. Pas kapsul ada yang mesin kapsul pas di sana itu. Jadi kapsulnya ntar kalau mesin kapsul ini feeling kapsul si kapsulnya dimasukin tuh, terus abis itu dia tuh bakal ada vakum, jadi nanti tutup sama badannya itu dia bakal kepisah, terus dia akan menempatkan diri sendiri gitu kan, terus diisi satu-satu. Itu lumayan baru pernah lihat gitu. Anak formasi yang baru pernah lihat itu seru sih. Nah nanti yang kalian PKPA itu meskipun nggak ini biasanya ditanyain sama ibunya tetap, kan misal nggak ada proses produksi kita pasti tetap dapat materi kan. Nah itu tuh tetap ditanya di sana, ntar ruangannya kayak apa, mesinnya mungkin apa aja gitu kan. Aku pas kemarin juga kayaknya ada deh yang ditanya mesinnya apa aja, prosesnya gimana, ntar untuk mencegah ketercemper ke kontaminasi silang gimana, terus di situ ada produksi sirup cair apa enggak, pengemasannya gimana, pokoknya dari bahan itu diambil nyampe keluar itu kita harus tahu. Terus selanjutnya adalah udah jadi nih, udah dibentuk, udah jadi tabletnya. Nah namanya juga kita bikin ya, kayak misal bikin kue kan nggak sekali bikin langsung enak gitu kan, langsung jadi mulus. Ada lah yang bantet, ada lah yang gosong atau yang lainnya. Sama buat obat juga gitu, ada banyak masalahnya gitu kan. Ini juga jadi soal yang favorit buat keluar ya, sering banget keluar. Nanti gimana kita sebagai apoteker mengatasi masalah itu gitu. Coba ada yang tahu nggak ini masalah apa? Nih tompel nih. Sticking. Oke, ya. Sticking itu apa sih? Jadi kayak pencetakan tabletnya itu nggak sesuai. Jadi yang harusnya bulat ada kayak bagian yang hilang gitu. Gampangannya lengket ya. Lengket.
Kan kalau lengket di apa namanya alat tempaknya bisa di punch, bisa di die, atau mungkin di yang apa sih tadi yang ini aku nggak tahu tuh nama itunya, aku lupa, yang abis hopper ini punch and die. Nah, kalau lengket kan akhirnya apa? Pas keluar tabletnya bakal bolong gini kan, bakal tompel-tompel. Nah, itu efek sticking. Nah, kalau lengket nih, kira-kira, oh tabletnya lengket di dalam, berarti penyebabnya apa? Terlalu apa kalau lengket berarti? Terlalu basah. Terlalu basah. Kalau terlalu basah, karena apa? Pertama, kedua, ketiga. Kurang pelincir juga nggak sih? Bisa, kurang pelincir. Terus? Atau kurang lubrikan, kurang glidan, kurang anti-adheran, iya bisa. Terus apa lagi kalau selain kurang pelincir? Terlalu basah berarti kebanyakan air. Kebanyakan air berarti ini kan tadi kalau kebanyakan air berarti otomatis dia prosesnya tablet apa? Granulasi basah kan? Ya, basah. Granulasi basah itu tadi dia melewati proses apa? Setelah dipakein air, dicampur, dia akan di-mesh. Setelah di-mesh bakal dikeringkan. Berarti di sini proses pengeringannya belum optimal. Jadi tingkat persentase kadar airnya masih tinggi gitu. Nah, berarti kalau dari sini kita udah bisa tahu dong gimana cara mengatasinya. Berarti yang pertama, kalau kurang pengikat, pelincir, berarti kita tambahin dong, iya nggak? Iya. Terus kalau pengeringannya belum optimal, kita keringin lagi gitu. Atau kalau misalnya tabletnya udah jadi, berarti kita bikin formula yang kedua dengan waktu pengeringannya lebih lama gitu. Tambahin. Dioptimalkan dulu pengeringannya. Berapa sih syarat untuk persen kadar air buat tablet? Ada ingat nggak? 2-4%. Oke. Ini buat sticking. Nah, sekarang yang ini apa? Oh, bisa juga satu lagi. Ini kebanyakan apa lagi? Binder mungkin ya. Kebanyakan pengikat juga bisa kan? Kebanyakan pengikat basah kan dia kan kalau kayak gula itu kan selulosa kan sifatnya ngelekup apa ya? Bikin lengket kalau kebanyakan kayak gula kebanyakan gitu. Gula campur apa gitu. Kalau kebanyakan kan dia punya efek lengket juga. Kalau ini apa ini? Picking. Bedanya picking sama sticking apa? Logonya bukan kalau picking. Logo. Ya, kalau si picking, lengketnya itu di bagian logo. Bisa di hurufnya atau bisa di logo perusahaannya gitu. Tapi kurang lebih sama ya, karena efek lengket. Berarti kan tadi pengeringannya kurang maksimal, terus abis itu lubrikannya kurang atau kebanyakan binder. Kalau ini apa? Capping ya. Capping itu kayak topi ya. Kayak orang pakai topinya ini orangnya. Capping itu di bagian ininya. Nah, kalau kayak gini kira-kira kenapa nih? pengikatnya kurang. Pengikatnya kurang. Bisa jadi karena kalau pengikatnya kurang dia jadi lepas gitu kan. Pengikat apa nih kalau yang kayak gini? Mungkin nggak kalau ini granulasi basah efeknya begini. Kan dia ada air yang menyatukan gitu kan. Biasanya pengikatnya kalau kayak gini pengikat kering ya. Ya nggak sih? Kalau misal dia itu pengikatnya yang basah kurang, bisa juga jadi sih
Tapi kan lebih riskan ke yang kering sih menurut aku. Coba bayangin kalau dia yang basah kan dia nanti akan ditambah air. Air itu kan juga bisa menyatukan ininya. Terus selain itu apa? Mungkin nggak kalau pengikatnya kurang. Kalau misal enggak sih, karena ini mungkin lebih iniannya ke granulasi kering, nggak mungkin juga dia itu apa pengeringannya kelamaan. Ini berarti lebih concern buat si granulasi kering. Oke, Kalau terus misalnya ini dari alatnya terlalu ini kekencengan bisa nggak? bisa, ya bisa. Jadi setelan punch atasnya terlalu besar. Kan punch bawah yang bikin dia tebel, punch atas yang bikin dia tertekan gitu kan, biar tek gitu kan. Nah, kalau dia terlalu kenceng ya akhirnya ntar retak juga bisa bikin terbelah begini di atas gitu. Bisa juga sih. Gitu. Yang penting kita tuh tahu aja masalahnya itu apa dan gambarannya itu kayak apa. Nah, kalau udah tahu misal sticking itu yang lengket, yang kayak gitu-gitu ada tompel-tompel. Oh, berarti kalau tompel bisa jadi karena satu kurang lubrikan, karena terlalu lengket, berarti si pengeringannya kurang. Jadi yang penting kita tahu prinsipnya gimana, nanti masalahnya kenapa dan solusinya apa bisa kita logikain gitu. Terus kalau ini apa? Jadi jangan sampai dihafal, yang penting kita paham sih. Tapi ya paham juga ngafal juga sih ya. Tapi jangan ngafal yang asal apal kata-kata tapi nggak paham gitu. Jadi harus paham. Kalau ini apa? Yang Chipping. Chipping itu apa sih? Tepinya rusak. Oke, ini kelihatan ya tompel-tompelnya di tepi. Nah, kalau tepinya rusak biasanya kurang apa? Kan. Sama ya kayak sticking, bisa jadi dia itu kurang lubrikan, cuma bedanya dia itu di pinggiran gitu. Kayak bayangin aja gitu kan, berarti di dainya mungkin kurang anti aderen, akhirnya nanti dia itu kan menempel-nempel di dai, terus nanti pas keluar jadinya tompel deh di bagian pinggirannya gitu, kurang lubrikan atau anti aderen, kurang pelincer lah ya. Terus yang ini nih kelihatan nggak? Ini nih. Cracking. Retak ya atau cracking. Cracking. Nah kalau cracking itu kira-kira kenapa? Pengikatnya Pengikatnya apa? Kurang. Terus? Kira-kira apa nih? Nah, kalau pengikat kurang, ya logis kan? Makanya retak gitu, orang dia pengikatnya kurang, nggak ada yang menyatukan. Terpecah belah, nggak ada yang menyatukan gitu. Yang menyatukannya kurang gitu. Terus bisa juga karena di sini fans-nya kebanyakan. Fatnya itu kan serbuk. Nah, serbuknya banyak banget. Sedangkan pengikatnya kurang, serbuknya kebanyakan. Akhirnya nanti serbuk yang ada tidak terikat satu dengan yang lainnya. Akhirnya juga retak kembali. Tuh. Atau mungkin ukuran tabletnya yang kebesaran. Ukuran tabletnya kebesaran juga kan bisa memicu untuk retak. Beda dengan misal ukurannya kecil, pasti resiko untuk mengalami keretakan akan lebih kecil gitu daripada yang ukuran tabletnya itu besar gitu. Kalau ini apa? Binding. Binding itu
rusak karena Karena dia binding. melekat pada dinding die nggak sih? Iya, karena binding kan binder ya. Binder berarti kan dia itu pengikat, pengikatnya itu kebanyakan gitu. Nah, jadinya nanti lengket akhirnya dia melekat-lekat di alatnya, akhirnya kayak gini deh gitu kan. Kan kalau yang lainnya melekat jadinya pas keluar jadi tidak sempurna utuh tabletnya gitu. Biasanya apa? Bisa kurang lubrikan, bindingnya kebanyakan, ukurannya kegedean gitu. Kalau ini jelas sih, ini gampang banget ini. Mottling. Mottling, iya. Warnanya nggak rata. Ini biasanya, ini kenapa ini? Ya dari segi zat warnanya ya. Apa namanya, mungkin di sini kalau warnanya nggak rata bisa jadi karena apa? Pengadukannya mungkin bisa kurang, ya nggak sih? Pengadukan kurang lama, akhirnya kan nggak merata tuh warnanya, bisa gitu. Terus ini retak dan hancur. Laminating. Laminating itu? Crumbling. Crumbling. Ya, crumbling. Memanjat. Crumbling, dia udah retak rapuh. Kambing anjing. Terus kalau laminating itu yang ini. Laminating itu kayak capping tapi lebih banyak gitu. Jadi dia itu terbelah menjadi lebih dari tiga atau lebih. Kalau kayak gini udah jelas ya, kurang pengikat. Terus apa lagi? Kebanyakan penghancur bisa nggak? Bisa jadi. Kebanyakan lubrikan juga bisa kan? Iya. Iya. Kebanyakan fines bisa. Nah, nanti gimana solusinya? Ya udah, solusinya berarti yang kebanyakan ditambahin, yang kekurangan salah ya, yang kebanyakan dikurangin, yang kekurangan ditambahin gitu. Oke. Aku lanjut ya. Mana nih? Kenapa nih? Bentar. Biasa. Oke. Oke, sekarang coba jangan melihat. Jangan melihat contekan. Ini apa tadi namanya? Manjat, crumbling. Crumbling. Oke, manjat. Yang ini? Cracking. Cracking karena apa? Kurang pengikat. Kurang pengikat. Kalau ini? Picking. Tumbling. Picking. Sticking apa? Crumbling. Picking. Crumbling ini. Yang mana sih, Kak? Ini. Yang mana sih yang Oh, ditunjuk? iya, itu Nah, ya picking. picking. Picking itu di bagian Atas. Logo. Oh ya. atau huruf. Kalau ini? Binding. Nah, binding. Ya, binding. Oke. Kalau ini? Capping. Capping. Kalau capping kurang apa? Capping kurang pengikat, Kak. Kurang pengikat. Terus? Mottling. Belum. Ini. Chipping. Chipping itu di mananya yang dia tepinya. Dia kurang. Chip. Kurang apa dia? Kurang itu lubrikan. Oke, kurang lubrikan. Kurang Kalau ini? Laminating. Oh, laminating. Terbelah ya banyak.
Kalau ini Sticking. Sticking. picking, Sticking. 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 Lengket. Stick. sticking. Stick. Ini kan nggak ada logonya ya. Iya. Nah, yang ini ada logonya. Nah, kalau dia tompelnya di logo namanya picking, tapi Picking. kalau bukan di logo sticking. Kalau ini terakhir Mottling. mottling. Oh, Mottling. mungkin kalau di Mottling. UPAD sih kayaknya itu gambar ini nggak keluar sih, cuma kayak dikasih kasus dia begini, sticking, picking, laminating, bending karena apa dan solusinya apa. Tapi kalau di OSC ini bisa jadi kemungkinan keluar. Kalian dikasih lihat itu tablet yang ada, terus kalian suruh menentukan itu apa nama masalahnya. Terus nanti sebagai apoteker kalian suruh ngasih solusi. Misal nggak ada tabletnya langsung, kalian nanti diprintin kertas. Nah, ini hasilnya gitu. Terus kalian suruh menentukan ini kerusakannya apa dan di mana solusinya. Jadi ini lebih ke OSCE. Nah, oke, itu udah tentang masalahnya. Nah, sekarang tablet udah jadi, masalah udah teratasi. Nah, kita kepengen nih kalau di PKPA udah jadi, tinggal dicek untuk apa? Diluluskan kan? Biar nanti obatnya bisa rilis. Ada IPC, pengecekan akhir, baru dilulusin. Di sini kerjanya siapa? QA. IPC kerjanya siapa? QA. QC, sorry. QC. Kalau QC kelulusan ya. QA. Kalau lulusin sih QA. QA. Nah, sebenarnya QA itu juga, jadi di setiap QC itu kan ada kan yang diambil sampling dan dimasukin ke lab. Tapi di situ juga ada salah satu personal QA. Kalau di aku kemarin ya ada personal QA, namanya QA inspektor. Jadi di dalam lab itu biasanya ada satu QA inspektornya gitu. Terus nanti di akhir udah jadi, laporannya semua ada, batch report udah lengkap. Ini yang nanti batch reportnya dikasih ke orang QA. Di QA nanti di review batch reportnya gimana, ada sampel pertinggalnya, ada sampel pembandingnya udah disimpan, terus nanti dilihat gitu kan, dilihat aslinya gimana, bener apa enggak, hitungannya gimana. Kalau semuanya udah sesuai di batch report, baru si QA akan meluluskan, dikasih label release. Barulah itu obat bisa keluar dari produksi untuk dimasukin ke gudang, atau mungkin langsung masuk ke gudang. Di gudang berarti awalnya dia masih di karantina, habis itu dia masuk ke, setelah diluluskan akan masuk ke area penyimpanan gitu. Nah, ini detail-detail kayak gini buat komprek lumayan. Nah, sekarang evaluasinya gimana nih? Sediaan solid kan tadi banyak yang nggak cuma tablet, ada serbuk, ada granul. Nah, yang pertama itu tentang pengujian, ini dulu deh yang kecil dulu harusnya ya. Pengujian serbuk, ada uji porositas, sudut istirahat, kompresibilitas, uji kecepatan alir, uji indeks Hausner ya. Kalau porositas itu ini yang kemarin ada yang masih ingat nggak? Pas praktikum porositas itu yang gimana? Porositas itu apa sih? Ada yang tahu nggak porositas itu apa? Atau porositas itu kayak
apa ya? Digambar begitu sih ya, jelasinnya gimana ya? Rumusnya deh, rumus porositas ada yang tahu nggak? Rho nggak sih? Rho 4 per rho nyata kali 100%. Atau berat jenis BJ. Berat jenis manfaat BJ manfaat BJ nyata bagi kali 100%. Terus ada uji kecepatan alir yang tadi syaratnya berapa? 10 gram per sekon atau per detik. Biasanya itu pakai granul atau serbuk 100 gram dimasukin ke lorong, terus nanti dia itu akan bentuk gundukan. Ada kertas apa ini? Kertas turmerik ya. Terus di stopwatchin. Nah, di sini berapa lama? Nah, sudut istirahat itu di sini. Ini sudut istirahatnya. Kira-kira nih, kalau semakin kayak gini, sama semakin yang kayak gini, bagusan yang mana? Bagusan yang pertama. Bagusan yang ini. Apa yang ini? Yang pertama, yang sama aja sih sudutnya Beda. Yang ke Beda. satu. Yang pertama. Sudut 1. Yang Nih, pertama kan ya. kita kepengennya cepet kan, 10 gram per detik. Ya. Kira-kira yang ada gula, ada tepung. Bagus mana sifat alirnya? Kalau dialirin begini. Gula. Bayangin. Yeah. Gula dialirin sama tepung dialirin. Yang bakal kayak gini siapa? Yang bakal kayak gini siapa? Yang yang ini deh, yang ini. Yang A siapa? Yang Tepung. B? Gula nggak? Tepung nggak sih? Tepung. Tepung soalnya makin naik kan. Karena berat longsor. Berat tepung itu Gula, longsor. Gula kan? Masanya itu dikit, jadinya dia bisa numpuk ke atas. Tepung dia terbang. Makanya Nggak ada bisa air, di atas. nggak ada angin, Cok. Ini yang bagus yang si gula ya. Didin. Bayangin. Ya, Didin. Soalnya longsor lengket. Nih, gula, Din. Kalau sifat alirnya bagus, dialirin, itu pasti bakal meluncur begini kan? Ya, longsor. Tapi kalau sifat alirnya jelek, dia dialirin di sini, dia itu paling tersebarnya cuma dikit, makanya akan gunungannya lebih tinggi gitu kan. Kalau ini lebih lebar, kalau gunungannya lebih lebar, sudut istirahatnya akan semakin kecil semakin besar. Kecil ya, ini kan kelihatan lebih besar kan. Nah, ini itu kita pakai apa? Kalau kemarin pas kita praktikum kita ukur ini tingginya sama dihitung jari-jari, inget nggak? Jari-jari. Ingat. Tinggi kali 2 dibagi itu ya? Gitu loh. Goblok. Itu beda sama sudut diam ya, Kak? Sudut diam sama aja. Kalau tinggi kali 2 bedanya bukan sama sudut kerja apa, Kak? setengah kali LP itu maksudnya apa? Benar. Ini karena dia itu pakai subkoordinat Y per X kan ini berarti. Dia itu pakainya Sigman. Nah, Y-nya tingginya antar berapa, X-nya berapa gitu kan. X-nya berapa dihitung jari-jarinya, itu hasil kita kalau mau dapat sudutnya kita anti tangan. Nah, kalau anti tangan nanti di kalkulator kalian bisa cari gimana cara mencari antitannya. Barangkali ntar diketahui tinggi ini berapa, jari-jari berapa, kalian
suruh menentukan itu bagus atau enggak. Kalian harus nentuin itu berapa besar sudutnya, terus dari hasil apa per apa. Jangan kalian bagi jari-jari bagi H kan nggak ada ya, adanya tan itu kan si tinggi dibagi jari-jari. Kalau yang tinggi bagi ini sin, ini bagi ini cos, ini sama ini tan gitu kan. Nah, terus udah ketemu, kalian juga harus hafal berapa sih derajat yang dikatakan itu baik. Di bawah 35 derajat. Nah, nanti kalian bakal dapat ini nilainya dari kalkulator. Dari sekarang kalian latihan pakai kalkulatornya, kalkulator komputer, kalkulator laptop, atau misal buat OSCE ya kalkulator biasa sih. Cuma kalian harus latihan gimana sih munculin antitan di kalkulator, itu jadi PR juga gitu. Nah, ini untuk sudut istirahat. Kecepatan Anda tadi udah 10 gram per detik. Terus ada kompresibilitas. Kompresibilitas itu berarti apa? Yang pas praktikum pakai apa nih? Nah, kalau kayak gini nih di OSCE kalian tuh benar-benar meragain. Jadi tuh ada alatnya. Terus kalian suruh milih alatnya yang mana aja. Terus kalian suruh meraktekin. Jadi kalian harus tahu ini gimana caranya. Tadi kan udah kecepatan alir. Dipasang ini corongnya karena di UIN itu adanya corong. Terus nanti dikaitin sama ini. Apa sih yang buat itu ya? Yang buat pipet itu. Bukan pipet. Buat titrasi itu kan besi-besi titrasi. Terus di sini ada kertas turmeriknya, jangan lupa kalian stopwatchin gitu. Biasanya penguji itu akan melihat kalian kerjanya gimana, ada step yang tertinggal enggak. Nah, nanti kalian pura-pura ngukur ini sama ini, hasilnya itu bakal dapat dari penguji. Jadi hasilnya udah ada, kalian tinggal ngitung gitu. Itu untuk kecepatan alir, sudut istirahat berarti udah ada 2 poin. Terus sekarang kompresibilitas. Ada alatnya untuk uji kompresibilitas pakai apa coba? Ada ingat nggak? Pakai yang alat itu loh. Yang dia ketok-ketok itu, yang gelas ukur dimasukin terus kan dia tok masih inget nggak? Aku nggak nyantumin gambar sih yang pakai alat begini guys. Nah di sini ada 2 terus dia akan kepasang ini gelas ukur, inget nggak? Nah, ini kalian perlu tahu juga nanti gimana ngoperasiinnya. Nah, nanti pas visiting lab, kalian catat ini gimana cara dia ngoperasiin alat ini. Kalian catat aja gitu. Nanti kan dikasih tahu tuh sama Pak Ramadi. Nah, kalian catat step-stepnya apa yang dipencet gitu kan. Nyampe minimal kalian harus tahu nyampe dia itu bergerak gimana. Kalau hasilnya pasti akan dapat dari penguji. Nah, kalian kan harus masukin itu serbuknya atau granulnya ke sini kan. Terus dipasang di sini kan ada ininya. Terus kalian atur ini berapa ketukan. 500 ketukan ya kalau nggak salah atau 300 nanti syaratnya gimana. Terus ini dihitung deh. Abang hitung Coulson Index. Volume awal, volume sebelum diketuk, dikurangi volume setelah diketuk, dibagi volume awal kali 100%. Volume awal kurangi volume akhir, bagi volume awal kali 100%. Syaratnya berapa? Harus lebih kecil dari 16%. Gitu. Nah, kalau Hausner ratio sebenarnya sama, cuma rumusnya doang sih yang beda. Kalau ini volume sebelum berarti volume awal dibagi volume akhir langsung, nggak dikurangi, kali 100%. Nah, nanti kalau ini ada tabelnya. Sangat baik itu
ketika Hausner rasionya 1 sampai 1,1 gitu. 1 sampai 1. Oke, ini baru dari segi serbuk ya. Sekarang untuk granul. Uji kadar air. Pakai apa kadar air, teman-teman? Alatnya? Ingat? Pakai? Kalau granul sebenarnya ada sih moisture tester. Ini kalau yang otomatis. Nah, kemarin ini di pabrik aku ada besok di lab. Jadi kan nanti setelah di oven kalian mengukur kadar airnya gitu kan. Kan kalau kita kemarin praktikum berat sebelumnya dikurangi berat setelah di oven dibagi. Nah, ini coba bedanya LOD sama MC kan berat sebelum dikurangi berat sesudah di oven dibagi ada yang sebelum. Terus ada yang dibagi berat sesudah. Yang LOD yang mana, yang LOP yang mana? LOD yang dibagi sebelum. LOD dibagi sebelum. Kalau LOP? LOP. LOP. Kok LOP? Kalau MC? MC sesudah. MC ya? Bukan bobot akhir. Kan LOD itu kan loss on drying, yang hilang ketika dia pengeringan. Berarti kita udah dikurangin dibandingin yang hilang, berarti yang sebelum dikeringkan. Tapi kalau moisture content kita kepengen tahu kadar airnya dari yang sudah dikeringkan, makanya dibagi sesudah kali 100%. Syaratnya adalah 2-4% untuk kadar air. Alatnya itu kalau kalian mau yang otomatis itu ada alatnya. Alatnya namanya moisture tester. Jadi dia itu kayak timbangan gitu sih, tapi ntar ada penutupnya gitu. Di sini ada timbangannya. Terus ntar dia ditutup kerup gitu, ada lampunya. Terus nanti akan muncul di situ persen kadar airnya berapa. Nah, ini kalian perlu catat juga nih caranya gimana. Pas visit lab, kalian harus perhatiin ini gimana cara mengoperasikannya. Jadi pas aku saranin ya, kalau mau OSCE pas visit lab, kalian udah data teman-teman. Kan ntar dikasih tahu nih lab apa aja. Kalian data, oh di labnya Pak Rahmadi ada timbangan, ada ayakan, gimana cara ngayak, ada oven, gimana cara ngoven, ada yang buat ini kompresibilitas, ada alat uji disolusi, ada moisture content, ntar ada apa lagi? Ini waktu hancur. Nah, pokoknya semua itu sebelum kalian masuk ke lab, kalian harus list alat-alatnya, kalian udah harus tahu juga nih apa namanya fungsinya buat apa gitu. Jadi nanti pas udah masuk lab, kalian tinggal ngelengkapin ini gimana cara makainya gitu. Atau mungkin dari sebelumnya udah dilihat, terus biar nanti pas ke lab tinggal cross check bener nggak sih yang kalian tonton sama yang aslinya gitu. Terus nanti kan yang kalau kita nonton dari YouTube belum tentu tipe alat yang ada di lab itu sama. Jadi kita harus tahu alat di lab itu gimana mengoperasikannya gitu. Jadi pas visit lab jangan sampai skip gitu, intinya gitu. Soalnya ntar kan yang dipakai alat-alat yang ada di kampus kita sendiri. Terus ada distribusi ukuran partikel. Distribusi ukuran partikel itu yang nanti membentuk ini kan lonceng ya. Ini nanti setelah ini pakai apa? Di apa namanya? Prosesnya di shaker. Masih ingat nggak? Yang pakai mesh ditumpuk, terus nanti dimasukin dari atas, terus dia akan digetarin selama berapa menit, 10 atau 5 menit, nanti kan disusun tuh
mesnya dari nomor yang kecil ukuran besar nyampe yang ini, sampai paling kecil di bawah. Nah, nanti habis itu ditimbangkan per masing-masing mes ada berapa gram di situ. Nah, nanti harusnya hasilnya membentuk kurva seperti ini. Nah, ini kalau di UKAI sih kayaknya nggak begitu ini keluar ya, soalnya kan analisa data ya. Nah, ini lebih keluar nih kemungkinan di OSC. Gitu. Oke, banyak ya. Ini baru segini. Coba aku ulang lagi deh sebelum kebanyakan. Nanti kalau udah sampai belakang, udah makin banyak. Tadi coba uji kecepatan alir. Tadi uji kecepatan alir ujinya gimana? Bareng sama uji sudut istirahat. Coba jelasin. Pakai apa? Alatnya apa? Keberterimaannya gimana? Coba. Ayo. Ayo, Din, gimana, Din? Din masih join ya tuh? Gina? Bentar, lagi mikir. Oh, lagi mikir. Ya, lagi mikir. Pantesan bau kebakar. Gimana? Aduh. Tadi kecepatan alir pakai apa? Pakai corong. Yang ini nih, yang ini. Terus diapain? Berapa? Lihat Di 10 gram. 100 gram. 100 gram. 100. Nah, terus dilihat waktunya. Nggak tahu berapa lagi waktunya. 10 gram per detik. Intinya di Waktunya bawah kalau baik kurang dari 10% bagus. 10 gram per detik. Ya, per detik. Terus yang uji sudut istirahat? Itu gula sama tepung. Gula sama tepung dong. Ini hasil gundukannya dihitung Itu, kan. ini tan perkos. Tinggi dibagi jari-jari. Oke. Dibagi jari-jari nanti dapat derajat itu sebagai dari hasil anti kangen gitu. Terus kompresibilitas tadi alatnya yang kayak gini nih, coba yang perempuan yang cewek ada siapa aja ya? Rini, Gina, Isra, Radina, Hasbi, Inaya. Din. Coba Ica Lini. Coba yang begini, coba. Majid. Iya, ada apa? Semangat buat ujiannya besok. Oh, besok ada yang ujian. Ujian apa? Atlas. Apa itu? APT 13. Siapa yang jawab A ya? Hah? Udah Kak, lanjut aja, nggak jelas mereka. Ayo, ini gimana tadi? Tap densiter ini namanya ya. Jadi ingat. Ya kan, di tab ya. Dimasukin ke sini volumenya. Jadi nanti kita lihat volume sebelum dikurangi volume sesudah dibagi volume sebelum kali 100%, syaratnya kurang dari 16%. Oke, sekarang uji kadar air coba. Ada LOD, ada moisture content. Alatnya tadi apa namanya? Moisture tester. Moisture tester. LOD rumusnya apa? LOD berat sebelum awal sudah bagi sebelum. Oke. Kalau si moisture content
berat sebelum dikurangi Baginya bagi baginya sudah. sedang. syaratnya berapa? 2 2 sampai sampai 4%. 2 Sampai sampai 4. Kalau distribusi ukuran partikel tadi pakai apa? Pakai apa tadi? Saringan. Diapain? Saring, diayak atau diseker ya. Digetarin. Nah, nanti kalian lihat tuh mesnya, jangan ketuker. Jangan yang mes nomor yang besar kalian taruh di atas. Nanti yang ada nggak bakal ke bawah, ya nggak? Kan saringan yang paling atas harusnya bolongannya yang gede kan? Bolongan yang gede berarti nomor mesnya itu yang kecil. Karena kan nomor mes itu menunjukkan ada berapa lubang dalam 1 meter persegi itu kan, dalam iniannya. Jadi itu ada berapa lubang. Kalau semakin sedikit lubangnya berarti ukuran lubangnya semakin besar. Kalau semakin banyak lubangnya berarti ukuran lubangnya semakin kecil. Jadi yang mes yang nomornya besar taruh bawah, mes yang nomornya kecil taruh atas. Biasanya misal 12, 14, 16, 18, 20 gitu. Nanti kalian timbang deh di situ. Udah itu baru serbuk sama granul. Nah, sekarang untuk pengujian tablet. Nah, ini banyak banget juga. Ada keseragaman ukuran. Ini nggak kelihatan sih. Ganti warna. Ada keseragaman ukuran, keseragaman kandungan, keragaman bobot, waktu hancur, waktu larut, kerasan, ketegasan, kerapuhan, kadar zat aktif, organoleptis. Nah, yang gampang dulu organoleptis. Uji apa? Apa aja yang diuji? Warna, bau, rasa. Warna, bau, rasa. Bisa secara visual ya pakai indera. Kalau kadar zat aktif, acuannya apa kalau nguji kadar? Ayo, udah apoteker nih, mau lulus. Panas tahan air. Mau OSCE, Dosis, mau dosis. UKAI. Ya, kadar ya dosis sih. Acuannya apa? Lihatnya di mana? Tuannya. Di mana? Farmakope. Iya, di farmakope. Ayo, Syarul. Ayo Sarul. Dibuka farmakopenya, misal di situ ada Buat PCT. bantal farmakope. Nah, kalian udah mulai dari sekarang nih belajar baca farmakope itu juga butuh. PCT nanti ada serbuknya. Mungkin ada tablet. Nah, kalian ngelihat itu sesuai bentuk kesediaannya. Jangan kalian suruh nguji tablet ya. Nguji tablet paracetamol, kalian lihatnya cuma di paracetamolnya doang, nggak bakal ketemu. Jadi nanti sampai paracetamol tablet kalian cari di situ gitu. Di situ ada pengujian kadar zat aktifnya masing-masing. Nanti ada di sini uji kadar, di sini ada uji kadar, di sini ada uji kadar. Jadi kalau kalian suruh nguji kadar tablet paracetamol, kalian itu gugup mungkin ya. Cuma dapat paracetamol langsung di situ lihat paracetamol ada uji kadar, kalian pakai di situ. Itu udah pasti beda cara ngujinya dengan yang di sini. Jadi harus diperhatikan juga. Biasanya kalau uji kadar itu pakainya apa sih, instrumennya apa aja? Paling sering? PLC. PLC. Terus? Spektro UV ya. Nah, ini 2 metode ini kalian juga harus tahu gimana sih pakai UV sama spektro itu, gimana sih cara ngitung kadarnya, gimana cara apa lagi ya, spektro sama UV, datanya ntar kan dapat. Nah, kalian ngukur kadarnya nyampe dapat berapa persen, kalian tuh harus tahu cara ngitungnya. Itu kan nanti kalau misal di UV nih, kalian bakal dapat apa? Persamaan kan? Persamaan linear. Y sama dengan A X plus B. Nanti kalian akan dapat nilai X. Kalian dari alatnya bakal dapat absorbansi nilai Y. Kalian hitung nilai X-nya.
di sini bakal ada tahap sebelumnya, lihat berapa kali pengenceran. Nanti dia kaliin faktor pengenceran, baru di sini dapat kadar sebenarnya. Itu kalau UV. Kalau HPLC, kalian dapatnya apa? Luas AUC, ya enggak? Ntar kalian cari hitung sama berapa kali pengenceran. Nah, kalau ini nanti bakal dibahas di kimia. Karena sekarang kan kita tekno ya, cukup tahu aja gitu. Intinya kalau nyari kadar zat aktif tergantung masing-masing zat aktifnya dan bisa dilihat di farmakope. Nah, sekarang yang secara umum ada keseragaman ukuran, keseragaman kandungan, keragaman bobot, waktu hancur, waktu larut, kekerasan, peregasan atau kerapuhan atau variabilitas. Yang pertama, keseragaman ukuran. Alatnya apa coba? Alatnya dulu. Pakai apa? Apakah pakai penggaris? Jangka sorong. Kan Jangkar jangkar itu. Iya, jangka sorong. Jangkar. Yang kayak gini ya. Ya. Set. Nah, ini lah. Yang dilapis ya. Ya, yang dilapis. Oh, di Lavi ada. Di Lavi ada. Ya, ada. Aidin. Oke. Kelas Lavi lengkap. Oke. Syaratnya apa, Din? Syaratnya apa coba? Harus sama ukurannya. Iyakah? Semuanya harus sama? Ada persyaratannya berapa enggak sama? Iya, syaratnya berapa coba? Berapa Rul? Rul berapa Rul? 30 sampel ya. Terus gimana? Lupa anjir. 98 sampai Dia 101 nggak sih? apanya sih diameternya ya, Kak? Enggak, rata-ratanya. Syaratnya itu syarat diterimanya, Bos. Syarat Iya, diterima. syarat Penerimaan. Iya. 98 sampai 101 nggak sih? 98 sampai 100. Plus minusnya loh maksudnya. Ya, Ini lebih ke kadar mungkin kalau 98 101 ya. Oh iya. Kalau Iya. Syarat tentang seragaman ukuran itu kan berarti kalian ngukur apa sih? Kalau seragaman ukuran apa yang diukur coba? Kalian ukur apa? Diameter, sama panjang. samping diameter kan? Sama Diameter sama panjang sama tebal. tebal. sama Tebal. tebal. Syaratnya apa? Coba? diameter tidak lebih dari 3 kali. Diameternya tidak lebih dari Berapa kali nih? 3 kali. 3 kali apa? dari rata-rata. 3 kali tebal. Oh, tebal. Tebal Jangan kan? tahu kalau salah di Lilin lapi. ketahuan Tidak orang. kurang dari berapa? 4/3 kali tebal atau 1/3. Jadi nanti diukur. Berarti nanti diameternya sekitar 4/3 sampai 3 kali tebal tablet. Misal sekarang nih, tebal tabletnya itu 15 gede banget ya, tablet 15 mili deh, 15 mili. Syarat diameternya berapa berarti? Jadi Berapa sampai berapa? Range-nya? 15 sampai 20. Ya, Hadi salah mulu lu. Range-nya, Cok. Itu dulu itulah, Cok. 15. Itu kan tebal. Ini apanya? Tebal. Tebalnya. 4/3 kali 15 berarti. 15 kali 3. ya 2 15 kali. 5 berapa? 20. 20 tuh Apa 2 sih? kali. Minimalnya 20 bener ya, 4/3 Iya benar. kali 15 sampai 45. 20 Sampai mili 45. sampai 45 mili. Nah, ini kadang keluar di soal. 45 itu dari dikali 3 kan. Iya, 45 kali 3 yang 20 dari 4/3. Berarti range-nya nanti kalian suruh milih misal tabletnya ABC-an. Ada yang ukuran 15, ada ukuran 25, 30, 40, 45. Biasanya kecuali yang mana yang tidak diterima. Oh, berarti yang 15 gitu. Oh iya. Di UK biasanya kayak gini soal-soalnya. Makasih, No. Nah, berapa banyak sih yang diukur?
Apakah semua tablet harus diukur? Misal mau bikin 1000, 10 enggak sih? 10 atau 20? 20. Kenapa, Di? Karena ketentuannya 20. Oh iya, makasih. Benar, karena memang di buku 20. Din. Nah, Terus- sekarang keseragaman kandungan sama keragaman bobot bedanya apa? Ini harus dipakai dua-duanya apa bisa salah satu? Bisa salah satu, Bisa tapi ada ketentuannya. Cari lihat ini di mana emang lihatnya? Kalau kandungan itu udah masuk Nah, ukuran sama bobot di- nggak sih? Di buku Gimana yang kandungan? kandungannya kecil dia harus diuji keseragaman kandungannya nggak sih Kak? Kandungannya dari zat berapa, aktifnya berarti. Kalau Kandungan bobot apanya? Kandungan apanya Loh, ini? Kandungan zat aktifnya kalau misalnya kurang dari berapa mili gitu harus dicek keseragaman kandungan. Nah kalau lebih dari berapa mili gitu nggak perlu keseragaman kandungan, hanya Nah, keragaman bobot berapanya doang. itu berapa? Itu aku lupa. itu 2 mili. Kalian kalau mau ngeliat ini ngeliatnya di mana berarti? modul belajar UKAI. Ini nggak boleh begitu. Ini kalian harus kalian tuh harus ini juga. Ini ada di Farmakope. Coba misal ada Farmakope kalian buka. Ini ada di poin yang kayak ginian. 1000 berapa gitu dah. Nah, kalian cari itu di situ. Di situ ada 2 ntar, keseragaman kandungan dan keragaman bobot. Nah, benar kata tadi siapa sih? Syahrul ya? Bukan. Syahrul. Nah, Aldi. Sen 25. Oh, Parah Aldi. Oh, kata si Aldi, kalau kurang dari berapa mili itu pakai yang keseragaman bobot, tapi kalau lebih pakai keseragaman kandungan, tapi kalau lebih keragaman bobot. Nah, yang keseragaman kandungan itu kalau misal zat aktifnya kurang dari 25 Nah betul, aku tadi bilang 25 miligram. 25%. kurang dari 25 miligram atau kurang dari 25% dari bobot tablet. Nah, ini kalian perlu notice nih. Pakainya konjungsi atau jadi misal di soal beta histine kan cuma 10 miligram. Kalian pakai apa? Oh, keseragaman kandungan. Udah nggak usah ngitung 25%, pakai yang 25 gram juga dia udah memasuki syarat gitu kan. Jadi kalau misal PCT 500 pakai apa berarti? Keragaman bobot dong. Keseragaman bobot. Oh, Bedanya apa? Keragaman. Keragaman ya. Keragaman bobot. Bedanya apa sih keseragaman kandungan sama keseragaman bobot? jadi Berarti itu ya, kurang dari 25 miligram itu ya, Kak? Iya. Yang Sekarang lanjut, Kak. sekarang konsepnya keragaman bobot sama keseragaman kandungan itu bedanya apa? Kalau keseragaman itu lihat kayak bersama harus sama seragam semua ya. Kalau keragaman itu kita lihat bedanya itu rentangnya ada. ya rentang bedanya Harus Iya sih. untuk Coba tertentu. kalian buka ntar Farmakope ya. Di situ dibuka gimana prosedurnya. Intinya pertama adalah diambil semuanya 30 tablet. Mau keragaman bobot, mau keseragaman kandungan itu kalian buka 30 tablet. Oh ya, ini perlu kalian attention juga di FI yang terbaru ya, FI 6 kalau nggak salah, itu masih ada kriteria keberterimaan yang tertulis salah di situ. Jadi dulu pas aku ingat banget nih pas praktikum sama Bu Yuni, aku pernah nanya ke ibunya. Pokoknya itu di bagian kriteria keberterimaan itu ada salah satu kata yang harus dicoret. Kan L1 itu 15%, tapi di persyaratan itu apa gitu tidak kurang dari L1 gitu. Apa gitu aku lupa. Itu pokoknya ada dicoret. Nah, yang benar itu ada di suplemennya. Jadi nanti kalian buka di suplemen Farmakope-nya. Farmakope 6 itu ada suplemennya, kalian baca di situ untuk typo atau hal-hal yang salah dari Farmakope yang udah diterbitin. Nah, ini kan dari 30 tablet. Langsungkah diambil 30-30-nya? Jawabannya enggak. Pertama berapa tablet dulu yang diuji? 10 tablet. Nah,
10 tablet, keragaman bobot sama, keseragaman kandungan sama. Bedanya apa sih keseragaman bobot sama keseragaman kandungan? Kalau keragaman bobot, kalian cukup menghitung ditimbang masing-masing berat dari tabletnya. Berat tabletnya ditimbang masing-masing, berat keseluruhan juga nanti ditimbang semuanya. Nanti kalian tinggal udah ditimbang satu-satu, ditimbang jumlah total, terus kalian dibikin rata-rata berat total. Jadi kalau keragaman bobot itu persentasenya hasil dari pengurangan antara berat asli bobot itu dikurangi dengan berat rata-ratanya dibagi dengan berat rata-rata dikali 100%. Itu nanti akan dapat persentase. Dari situ nanti kalian bisa hitung ada rumusnya. Rumusnya itu M-X plus HS. Nah, nanti ini itu M-nya itu ada nilai rujukannya, ini ada di farmakope, X-nya itu dari yang nanti kita hitung gitu ya. K-nya itu tergantung jumlah ininya. Kalau 10 itu 2,4, kalau misal 30 itu 2, terus nanti S-nya itu simpangan bakunya, ntar dihitung juga. Nah, ini kalian benar-benar perlu ngitung, perlu praktek buat persiapan OSCE. Nah, untuk perhitungannya nanti intinya ini lah ya. Intinya ini nanti kalian harus latihan. Kalau aku jelasin dari sini ntar buat hitung ini aja bisa kurang gitu waktunya. Terus kalau keseragaman kandungan beda. Bedanya apa tadi? Kalau keragaman bobot itu diimbang satu-satu itu kan. Nanti dari hasil analisa kadar sebelumnya itu nanti pokoknya dipresentasein. Kalian pokoknya buka farmakope, di situ ada cara-caranya. Nah, kalau keseragaman kandungan 10 itu dihitung kadarnya satu-satu. Jadi nggak cuma satu doang yang dispektroin, 10-10-nya dispektroin gitu. Nah, nanti perhitungannya sama, kriteria berterimaan L1% adalah 15%. Kalau nilainya lebih dari 15%, kalian butuh uji kedua dengan penambahan sisanya. Berarti ada 20 tablet ditambahin. Nah, nanti dihitung untuk ke-30-nya gimana. Nah, itu untuk terima L2 itu lumayan panjang, nanti kalian buka farmakope. Pokoknya kalian wajib buka farmakope. Misal kalian udah buka, kalian kepengen latihan, kalian bingung, nanti tanyain aja di grup, itu nggak apa-apa. Kayaknya aku juga ada soal deh. Coba nanti aku share soalnya, kalian coba hitung ya. Anggap aja ini kasus buat OSCE. Nah, udah itu untuk keseragaman kandungan sama keragaman bobot. Intinya yang penting kalian konsepnya itu dapat dulu. Keragaman bobot ditimbang satu-satu, kalau keseragaman kandungan dihitung kadarnya masing-masing. Gitu. Terus ada waktu hancur. Waktu hancur yang pakai apa? Ada yang masih ingat? Variabilitas. Disintegration. Disintegration tester. Disintegration tester. Variabilitas itu kerapuhan. Oh ya. Ya, kerapuhan keregasan. Variabilitas. Nah, disintegration tester itu yang mirip hampir kayak disolusi ya. Kayak gini kan, nanti ada 2 tabung gitu ya. Di sini ada kayak giniannya. Basket ya? Bukan basket, tapi bukan. Ya nanti dia kerjanya naik turun gitu sih, kayak orang ngedribble bola basket sih. Cuma bukan gayungan basket itu, bukan. Kalau yang basket itu buat disolusi ya. Nanti diukur nih apa parameternya, ada suhunya berapa, lamanya berapa, terus apa lagi? Udah ya. Terus kan di sini masukin termo. Nah, ini prakteknya juga kalian perlu tahu. Nah, suhunya berapa nih? Ini pakai media apa coba? Air. Karena kan dalam tubuh dia bakal hancur dengan cairan tubuh kita yang sifatnya hampir mirip sama air. Suhunya berapa berarti? Suhu tubuh. 37 derajat Celcius plus minus 2. Kalau suhu itu plus minusnya belakangnya 2. Lamanya berapa? Tablet biasanya 15 menit. Nanti kalau tablet bukal beda lagi. Tablet
apalagi sublingual beda lagi, tablet yang fashion beda lagi. Nah ini kalian perlu tahu prakteknya gimana gitu. Ini pakai berapa tablet? Jumlah tablet yang dimasukin ke sini berapa? 6. 6. 6. 6. Emang langsung pas minum obat langsung 6 tablet di dalam tabung? Satu tablet, satu bejana ya. Iya betul. Ini masing-masing 1, 6 ini ada karena ada 6 inian ya. Kalau ada 10 berarti 10 dipakai. 6 tabung, ada 6 tabung. Nah, ini cakramnya, suhunya udah, terus apa lagi ya? Waktunya udah, menyesuaikan tabletnya. Syarat keberterimaannya gimana? Tadi udah ada 6 tablet nih. Syarat kita nerima itu gimana? Sampai kayak gimana sih kita menerima ujinya gitu? Tidak ada 1 tablet pun. Sampai Semua. waktu pengujiannya. Harus hancur semua. Harus larut semua. Nggak boleh 1 tablet. Hancur semua. Hancur sempurna. Aku hancur sempurna. Sampai nggak ada inian ya, serat-seratnya. Cas. Lobet, no. Dimana tadi keberterimaannya harus hancur sempurna. Bila ada 1 atau 2 tablet yang tidak hancur, kita ngapain? Dilakukan pengujian yang kedua, ditambah. Tambah berapa tablet? 12. Oh ya. Tambah 6 lagi. Nanti syaratnya tidak kurang 16 dari 12 tablet itu harus hancur sempurna. Oke, 2 lagi. Lanjut ada kekerasan. Kekerasan itu nama alatnya apa? Hardness tester. Hardness tester. Hardness. Nah, ini juga kan butuh tahu gimana aplikasinya. Tergantung alatnya sih, ada yang manual satu-satu kan gini kan. Kalian harus masukin satu-satu, tapi ada yang otomatis. Di sini langsung kalian masukin 10 gitu kan. Tapi di lab itu salah satu deh. Itu tinggal dimasukin doang ya. Masukin doang, tadi kita baca di itunya. Ada 20 tablet. Nanti syaratnya tergantung jenis tabletnya. Tablet konvensional 4-8, tablet punya berapa, tablet hisap berapa, lepas lambat berapa gitu. Tablet kekerasan itu tadi dipengaruhi oleh panca atas, panca bawah. Kalau kekerasan nih atas. Kalau kekerasan punch-nya di apain? Punch atasnya dinaikin apa dikurangi? Ya dikurangi lah. Kalau kekerasan dikurangi ya. Ada pertanyaan tidak bermutu. Oke, sekarang lanjut ke keregasan. Keregasan itu pakai viabilitas tester. Bentuknya yang kayak gimana? Bulat ya kayak gini ya. Ini kan ya. Berapa tablet yang dimasukin? Ayo, berapa tablet yang dimasukin? 10. Misal nih, kamu mau uji PCT 500 sama amlodipin 10 mg. Sama jumlahnya 10. Ayo. Enggak, Kak, tergantung ininya, bobotnya. Tergantung bobotnya, gimana coba? Kalau di atas 650. Kalau lebih dari 6,5, 10. ambilnya 10 tablet. Kalau kurang dari 650 mg.
Di total Kalau kurang dari mendekati 650 mg, Hmm? ambil beberapa tablet yang Oke, setaranya 6,5 gram. ya, jadi intinya kalau misal berat tabletnya lebih dari 650 itu pakainya 10 tablet. Tapi kalau kurang dari 650 kalian harus timbang nih. Timbang nyampe berat bobot total adalah 6,5 gram. Jadi misal kalian PCT misalkan 500 itu zat aktif, udah berat tabletnya ternyata masing-masing 660, kalian cukup butuh 10 tablet. Tapi kalau misal mau amlodipin 10 mg, bobot tabletnya itu ternyata satu tabletnya 25, ya udah kalian jangan beli 5 deh, susah ya. Berapa ya yang 65 deh. Berat tabletnya ternyata 65 mg, itu kalian berarti 6.500 dibagi 65. Berarti butuh 100 tablet amlodipin gitu. Jelas? Jelas kan? Nah, nanti gimana? Masukin di sini. Jelas. Masukin. Terus habis itu di set berapa nih settingannya? Berapa menit, berapa putaran? Berapa menit, berapa putaran? 4 menit. 4 menit, setiap menitnya adalah 25 RPM. Ya, 25 putaran. 25 putar per menit. Jadi totalnya ada 100 Menit. ya, Putaran 100 putaran. per Rumus menit. kriteria keberterimaannya berapa persen? Kurang dari 1. Kurang dari 1%. Rumusnya apa? Berat awal Hmm? kurangnya berat akhir Hmm? bagi berat awal kali 100. Oke, betul gitu ya. Berat awal kurangi berat akhir dibagi 100 kali 100. Oke, ternyata masih banyak, guys. Udah jam berapa nih? Udah jam 10 lewat. Iya, udah jam 10. Mau lanjut ke uji di solusi atau kita Ngantuk ya? sampai sini? Kita mau lanjut 1 sampai di solusi atau cukup sampai sini dulu? Ini Boleh. buat dia. Besok Apanya aja sih. Gimana? Senyamannya aja. Senyamannya. Tapi yang tesnya udah panas. Iya, ada laptopnya Lebih panas. Ada yang udah terbakar tuh Ada iya. yang Didin ada udah yang- kebakar. otaknya. ada yang mau login juga. Bau kebakaran nih dari tadi. Apa sih? Ya udah, oke. Sampai sini dulu ya. Sampai sini yang Makasih, uji Bono. nanti kita lanjut bareng sama ini aja ya. Semi solid nanti lumayan soalnya kita ngitung supo, ngitung basis supo, ngitung faktor density itu pasti keluar. Kemarin aku keluar 2 soal kalau nggak salah tentang supo. Nah, uji solusi juga sering banget keluar. Nah, ini nanti kita lanjutin deh di pertemuan selanjutnya. Ternyata solid banyak banget. Aku padahal udah nyiapin soal. Soalnya bukan soal yang bukan pretest. Ini aku dari soal beda lagi nih. Tapi udah jam segini. 1 soal deh, coba LOD nomor 1, gampang. Coba Rumus LOD buka tadi. kalkulatornya. Apa coba tadi? Yang di bawahnya sebelum ya. Iya, berarti Kurang 8,5 bagi 10 ya, No? Ya, Kali 100%. ya. Yes. 15. 15 ya. 15. Oke. Nah, lulus UK ini Aldi. Amin. Coba yang ini. Nyampe 2215 deh.
Oh, ini nggak ada di materi tadi sih, tapi ini kan nggak pakai rumus juga ya, pakai ininya. Jangan dulu deh, takut ini masuk kimia, Deng. Ini aja deh. Nah, pengatur pH. Yang mana? Buffer ya. Apa? Apa? Rul? TEA ya? Agak tahu, Cok. Saya ya Kak. Iya. Triethanolam. Oh, TEA. Buat Pengawet nitrogen. Ngawet. kalau karbomer mah apa coba? Jeling Jaring agent. Jeling agent. Iya, aja. PPG buat Pelarut. ya pelarut atau enhancer juga bisa Oh, ya, kan? enhancer. Enhancer. Air. Pengikat. Air. Minum. Ini sirup. Ini apa? Bentar. Nah, ini nih, nomor 7. Gampang ini mah. Tadi aku udah sebutin distribusi ukuran partikel. Shaker. Shaker. Ini belum masuk. Ini belum. 9. Ini apa? Tetes mata. Ini bukan. Ini belum aku ajarin. 14. Gel ini gel. Ini nih. 16. MC. Berarti dibagi sesudah. Nah, coba. Gampang mah. Langsung. Tadi 15. Berarti ini lebih kecil dari kalau dibagi sesudah lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. Berarti 11. 17. Kan baginya lebih besar. Oh iya. Baginya lebih kecil, pasti hasilnya lebih besar. Kalau dihitung 17% kayaknya deh. Coba dihitung biar memastikan. 1,5 bagi 8,5 ini 100. Gak mungkin 25 sih. 25 berapa di? 17,64. Nah, ya kan 17%. 17, Kak. Iya, memang 17. Bener. 1,5 dari mana, Di? Itu Dari 10 kurang 8,5. 10 kurang 8,5. 10 kurang 8,5. Ini supo. Coba ini. Nomor 20. Terakhir deh. Ada yang ngitung 20 sama 21 nih. Coba satu-satu. Terserah siapa. Yang 20 yang laki-laki deh, yang 21 yang perempuan. Aku enggak dua-duanya. Kalau kalian mau belajar industri, aku pas dulu 200. Berapa? 243 ya yang 20. Oke, betul. 243. Caranya gimana? Itu kan asetosa 81 mg. Dia jumlah Langsung asetosa kali yang 3.000. harus ditimbangnya berapa dalam satu kali siklus. Satu kali siklusnya itu 3.000 tablet. 81 kali 3.000 aja. Oke, langsung ya. Kalau Ya. ini 21. Bentar. Yang ditanya aerosil, berarti tinggal aerosil berapa persen? 2%. 2%. 2 per 100 kali 250 mg. Nah, 250 berat satu tabletnya. Kali satu siklus bikin 3.000 tablet. Berarti coret satu doang. Satu. Jadi 2 kali 25, 50. 50 kali 3, 15, 0, 0. 0 lagi. Miligram. 15.000. Yang D. Ya, betul. Oke. Nah, ini soal-soal kalau TSF tuh kayak gini sih soal-soalnya. Nanti mungkin pakai sediaannya tri apa ya?
pokoknya ada tri atau ada di yang nanti apa sih, aku kok lupa jadinya. Ada yang misal omeprazol doang, omeprazol HCl, nanti mau bikinnya omeprazol HCl, BM segini. Kalau pakai omeprazol beratnya segini, pakai omeprazol HCl berapa beratnya, itu juga nanti sering keluar soal-soal gitu. Oke, ini sebenarnya masih banyak, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya aja. Kalian kalau mau fokus belajar ini hitung TSF, kalau dulu aku pas PKPA di industri, aku belajar ininya tentang TSF semua tuh selama 2 bulan ya, atau mungkin kalau kalian selama 1 bulan itu tuh aku rekomendasiin buku ini sih kalau kalian mau. Ini buku yang aku pakai. Nih, ini pengarangnya Nancy Fahiyulidinor ya. Nah, ini khusus untuk industri. Jadi di situ ada soal latihannya lumayan banyak banget. Ada berapa ya? Materinya itu cuma 24 halaman. Tapi soal-soalnya itu nyampe 200 halaman, berarti banyak kan? Nah, itu kalau kata buku itu udah TSF khatam lah gitu, kayak udah apal gitu. Apal dengan sendirinya. Di situ banyak latihan soal, banyak hitung, teori, konsep, semuanya itu ada. Ini bukunya ini Kupas Tuntas Bukai Industri. Ya aku jadi promo, nggak apa-apa lah ya. Ini Nesni. Aku punya dua edisi 2022 dan 2021. Itu juga soalnya beda gitu. Belajar buku itu, satu buku aja itu udahlah bisa ngelotok di luar kepala. Ada 600 soal tentang industri dari semua sediaan. Oke, mungkin cukup sekian buat belajar pada malam hari ini. Lebihnya banyak sekali dan materinya belum selesai. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah join. Nanti untuk coretannya aku bakal share di grup ya. Coretannya aku share di grup. Terus rekamannya paling besok, kalau nggak besoknya lagi. Oke, terima kasih yang udah join. Selamat malam, selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, makasih. Sama. Makasih. Makasih. Sekarang. Login, Din.